Sebelum kita mulai ceritanya, saya terima anunya dan terima kasih. Saya merasa sangat terbantu dengan ini. Intinya, saya mau ucapin terima kasih banyak buat yang sudah menyawer. Ini benar-benar bikin aku makin semangat buat lanjutin cerita ini sampai tamat. Dan buat para spektator atau para penonton, makasih juga udah nongkrong di channel aneh ini. Sekian, terima kasih banyak. Di video sebelumnya, setelah berhasil membunuh Lanevus tanpa terlacak, Klein menggunakan pertemuan Tarot Club untuk membuat para anggotanya semakin takjub dan mengira organisasi mereka setingkat dewa. Dalam rapat tersebut, Klein berhasil menukar rahasia tertinggi kepada Alger demi bahan ramuannya. Selain itu, mereka saling bertukar informasi penting. Alger mengungkap peta kekuatan para raja dan laksamana bajak laut, sementara Derek membongkar bahwa kasus pembunuhan berantai di Backland adalah bagian dari ritual rahasia jalur abis. Ketika The Hangman menyebut nama Fallen Creator, Derek langsung merasa tidak setuju. Bagi penduduk City of Silver, mereka selalu percaya kepada satu dewa, Omnipotent and Omniscient God, the Lord that created everything. Dewa Maha Kuasa dan Maha Tahu yang menciptakan segalanya. Karena itu, istilah Fallen Creator terasa sangat salah dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi Derek. Baginya, konsep pencipta yang jatuh terasa bertentangan dengan keyakinan yang selama ini dia pegang. Namun Derek segera menyadari sesuatu. The Fool pernah menyebut True Creator sebagai Fallen Creator. Artinya, Fallen Creator sama dengan True Creator. Sosok ini adalah Evil God atau dewa jahat. Masalahnya, Derek menemukan patung dan kuil dewa ini di wilayah eksplorasi City of Silver. Ini membuatnya sangat bingung. Wilayah tempat patung itu ditemukan kemungkinan adalah Forsaken Land of the Gods, tanah para dewa yang ditinggalkan. Derek mulai mempertanyakan beberapa kemungkinan. Apakah sebelum para dewa meninggalkan dunia, True Creator sudah memiliki pengikut di sana? Apakah tempat suci yang sering dibicarakan oleh Aurora Order sebenarnya berada di wilayah itu? Apakah Forsaken Land of the Gods adalah tempat asal kepercayaan mereka? Namun masalahnya, sejarah sebelum Cataclysm, bencana besar yang menghancurkan peradaban lama, sudah menjadi mitos dan legenda. Informasi yang tersisa sangat sedikit dan tidak bisa dipastikan kebenarannya. Melihat kebingungan Derek, Alger menjelaskan sesuatu yang penting. Ia mengatakan bahwa True Creator memiliki pengikut yang mengendalikan beberapa Beyonder Pathway, yaitu Secret Suppliant Listener, Shadow Ascetic, dan pada sequence yang lebih tinggi terdapat Shepherd. Begitu mendengar kata Shepherd, Derek langsung terkejut, karena dia mengenal seseorang yang memiliki sequence itu. Di City of Silver, salah satu anggota dewan tertinggi yaitu Elder Lovia telah mencapai sequence Shepherd. Saat menghubungkan informasi ini, Derek mulai merasa takut. Dia mengingat beberapa hal. Lovia belakangan berperilaku semakin aneh. Pathway Shepherd ternyata berhubungan dengan True Creator. Patung yang mereka temukan kemungkinan adalah simbol Secret Suppliant Pathway milik True Creator. Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa Elder Lovia mengikuti jalur kekuatan yang dikendalikan oleh Evil God. Jika itu benar, maka situasinya sangat berbahaya bagi City of Silver. Derek juga teringat pengalaman ekspedisi sebelumnya. Tim eksplorasi City of Silver pernah menemukan beberapa kota kuno yang sudah hancur total. Yang tersisa hanya reruntuhan batu bertuliskan bahasa kuno. Tulisan itu menggunakan berbagai bahasa kuno seperti Dragonis, Jotun, Elvis. Namun hampir semua tulisan tersebut menyebut satu hal yang sama. Sebuah keberadaan yang disebut Evil God. Penduduk City of Silver menduga kota-kota tersebut dihancurkan oleh dewa jahat. Karena itu, setelah mengetahui bahwa jalur kekuatan Elder Lovia kemungkinan berada di bawah pengaruh True Creator, Derek menjadi sangat cemas. Ia khawatir keselamatan City of Silver, ancaman dari Evil God, dan kemungkinan bahwa bahaya sudah berada di dalam kota mereka sendiri. Derek pun kembali menjadi pendiam dan tidak melanjutkan ceritanya. Justy sebenarnya sangat tertarik dengan cerita tentang City of Silver. Sejak membeli informasi tentang ras naga sebelumnya, rasa ingin tahunya terhadap kota itu semakin besar. Namun karena Derek tiba-tiba diam, pembahasan itu berhenti begitu saja.
Elger mencoba mengamati reaksinya, tetapi tidak mendapatkan informasi tambahan. Saat percakapan mulai terhenti, The Fool mengetuk meja dengan ringan. Itu adalah tanda bahwa pertemuan Tarot Club berakhir. Semua anggota segera memberi penghormatan. Setelah itu, koneksi spiritual mereka diputus dan semua anggota menghilang dari kabut abu-abu. Setelah pertemuan selesai, Klein kembali memperhatikan sebuah benda yang ia dapatkan dari Lanevus. Benda itu adalah lencana kecil dengan tulisan, "Anda bisa bergabung jika memiliki benda ini." Klein mencoba memasukkan spirituality ke dalamnya, lencana itu langsung bereaksi. Cahaya keluar dari lencana dan membentuk sebuah pesan di atas perkamen ilusi. Pesannya berbunyi, 4 Januari 1350, pukul 8, Babur Valley. Klein menyimpulkan fungsi benda ini. Kemungkinan besar ini adalah alat komunikasi dalam dunia mistik memberi lokasi pertemuan rahasia. Namun lokasinya tidak terlalu spesifik. Babur Valley adalah lembah yang sangat panjang, hampir 100 km. Klein menduga lencana itu juga berfungsi sebagai alat penunjuk lokasi ketika seseorang sudah berada di area tersebut. Meski begitu, Klein tidak langsung berniat menghadiri pertemuan tersebut. Ia membuat rencana sederhana. Jika sebelum akhir tahun ia berhasil naik ke sequence berikutnya, maka ia bisa datang ke pertemuan itu dengan menggunakan kemampuan Faceless untuk menyamar. Jika tidak, ia akan mengabaikannya. Klein kemudian memikirkan bahan ramuan Magician. Beberapa bahan hampir berhasil ia dapatkan, artinya ia semakin dekat dengan mid-sequence. Klein juga mulai memikirkan acting method untuk Magician. Ia mencoba memahami konsep dasar dari sequence ini. Menurutnya, inti dari Magician mungkin adalah menggunakan ilusi untuk menipu kenyataan. Sesuatu yang terlihat bisa berubah menjadi hal lain, seperti trik sulap yang membuat orang percaya pada sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Sementara itu, di Backland, Forswall dan Sioderecha sedang bersembunyi. Mereka terlibat dalam kasus Lanevus yang ternyata berkaitan dengan True Creator. Sio menjelaskan bahwa saat melaporkan kasus ini ke pihak berwenang, dia tidak menyebut keilahian dari True Creator. Ia hanya mengatakan bahwa target terlihat berubah secara aneh, kemungkinan sedang berdoa kepada Evil God. Hal ini dilakukan agar masalahnya tidak menjadi terlalu besar. Meski begitu, mereka tetap memutuskan untuk bersembunyi sementara karena kasus tersebut pasti akan memicu penyelidikan besar. Sebagai hasil dari misi itu, Sio menerima 200 pound yang membantunya mendekati bahan ramuan untuk sequence berikutnya, Sheriff dari Arbiter Pathway. Di tempat lain, Audrey Hall menerima telegram dari kakaknya, Alfred Hall. Telegram itu memberitahukan bahwa pesanan Audrey telah tiba. Barang tersebut adalah Rainbow Salamander. Makhluk itu akan segera dikirim ke Manor Audrey. Dengan senyum lembut, Audrey berkata kepada anjingnya Susie bahwa hadiah yang ia siapkan untuknya hampir sampai. Susie hanya menatap bingung, tidak memahami maksud majikannya. Di halaman belakang rumah penemu Leopard, Klein Moretti mencoba mengendarai prototip sepeda yang baru selesai dibuat. Sepeda tersebut masih sangat sederhana, tetapi secara fungsi sudah berjalan dengan baik. Setelah mencobanya beberapa putaran, Klein memberi beberapa saran penting. Bel sepeda tidak perlu dipasang terpisah. Lebih baik dipasang langsung pada setang agar pengendara tidak perlu melepas tangan saat membunyikannya. Leopard menyadari kesalahannya. Ia mengatakan bahwa desain itu dibuat dengan meniru lonceng kereta kuda tanpa memikirkan bahwa sepeda adalah kendaraan baru dengan cara penggunaan berbeda. Klein kemudian membahas strategi pasar untuk sepeda tersebut. Ia menjelaskan bahwa sepeda tidak cocok dijual kepada kaum bangsawan. Alasannya sederhana. Bangsawan dan orang kaya menganggap mengendarai kendaraan sendiri itu tidak elegan. Mereka lebih suka kereta kuda dengan pelayan. Karena itu, target pasar sepeda haruslah pegawai kantor, pengantar surat, kelas pekerja terdidik, orang dengan penghasilan 70-300 pound per tahun, dengan kata lain kelas menengah dan pekerja kota. Leopard menjelaskan bahwa sepeda yang dibuat saat ini hanyalah prototype, istilah yang diciptakan oleh Rosel Gustav. Karena masih prototype, biayanya cukup mahal. Namun jika produksi industri berhasil, ia memperkirakan biaya bisa turun menjadi sekitar 6 pound per sepeda. Komponen termahal adalah karet alami yang digunakan untuk roda.
Klien bahkan berpikir bahwa jika biaya bisa ditekan di bawah 4 pound, bisnis ini bisa menghasilkan keuntungan besar. Ia juga menyarankan Leppard untuk mempelajari catatan teknologi Rossell karena mungkin ada ide material alternatif di sana. Leppard kemudian menyebutkan sebuah berita menarik. Minggu depan akan ada pameran peninggalan Kaisar Rossell yang diselenggarakan oleh Church of the God of Steam and Machinery di Royal Museum. Di pameran itu akan ditampilkan blueprint asli penemuan Rossell, berbagai relik dan artefak miliknya. Klien langsung tertarik. Ia berharap bisa menemukan informasi teknologi baru dari sana. Klien kemudian memberikan investasi tahap kedua kepada Leppard sebesar 30 pound. Ia juga menjelaskan rencananya, mengajukan paten ke kantor paten, mencari investor lain untuk produksi massal. Klien sengaja tidak ingin memonopoli bisnis sepeda. Alasannya, ia tidak punya modal besar untuk produksi massal. Ia tidak punya jaringan industri dan distribusi, identitasnya sebagai Beyonder cukup sensitif. Selain itu, tujuan utama klien bukan menjadi pengusaha. Ia hanya ingin mendapatkan uang untuk membeli bahan ramuan Beyonder agar bisa maju ke sequence berikutnya. Saat ini targetnya adalah Magician, sequence 7, Sir Pathway, kemudian Faceless, sequence 6. Cerita kemudian berpindah ke Sonia Sea, sebuah wilayah laut yang dipenuhi aktivitas bajak laut. Di sebuah pulau dengan gunung berapi yang sudah mati, banyak kapal bajak laut berkumpul. Pulau ini dipenuhi nyanyian bajak laut, minuman keras, keramaian. Namun The Hangman atau Alger Wilson hanya mengamati semuanya dari tebing. Ia mengetahui bahwa pertemuan ini sengaja diumumkan mendadak agar armada angkatan laut negara-negara besar serta Beyonder dari gereja-gereja tidak sempat menyerang mereka. Tiba-tiba suasana berubah. Para bajak laut mendadak panik dan melarikan diri. Penyebabnya adalah kemunculan sebuah kapal bajak laut terkenal, Black Death. Kapal ini milik Tracy yang dikenal dengan julukan Ailment Maiden. Tracy terkenal karena kemampuan Beyonder yang dapat menyebabkan penyakit misterius pada orang di sekitarnya. Karena itu, banyak bajak laut takut berada terlalu dekat dengannya. Ketika Tracy muncul di haluan kapal, terlihat aura elegan namun liar. Seorang penyair yang berada di antara para bajak laut bahkan membacakan puisi tentang kecantikannya. Beberapa bajak laut yang sebelumnya kabur kembali mendekat terpesona oleh pesonanya. Namun, Alger tidak terpengaruh. Ia menduga bahwa pesona itu kemungkinan adalah Beyonder ability yang mempengaruhi emosi manusia. Tak lama kemudian, kapal lain muncul di laut. Alger langsung mengenalinya. Itu adalah kapal milik Cattleya, salah satu dari 7 Pirate Admirals. Kapalnya tidak merapat ke pelabuhan. Sebagai gantinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit yang suram tiba-tiba dipenuhi cahaya bintang. Cahaya itu membentuk jembatan transparan di udara, menghubungkan kapal Cattleya dengan pulau. Cattleya kemudian berjalan di atas jembatan itu. Penampilannya menyerupai penyihir kuno dari Fourth Epoch. Alger memperhatikan benda yang dibawanya. Ia merasa Celestial Globe itu sangat familiar, seperti botol kaca misterius yang pernah ia miliki sebelumnya. Botol itu hancur saat ia pertama kali ditarik ke Tarot Club oleh The Fool. Alger mulai curiga bahwa kedua benda tersebut memiliki hubungan misterius. Cerita kembali ke Audrey Hall. Ia tiba di manor miliknya di pinggiran kota bersama para pelayan dan anjing kesayangannya, Susie. Audrey mengatakan bahwa ia telah menyiapkan hadiah khusus untuk Susie. Namun ketika mereka melihat hadiah itu, mereka berdua sama-sama terkejut. Hadiah tersebut adalah Rainbow Salamander, seekor kadal raksasa sepanjang 3 meter dengan kulit yang berubah warna sesuai cahaya. Makhluk itu sangat besar, bahkan bisa membuat anak kecil ketakutan. Susie hanya bisa menatap majikannya dengan bingung. Dan Audrey sendiri juga tidak menyangka ukurannya sebesar itu. Dalam bayangan Audrey, bahan itu seharusnya hanya seukuran telapak tangan. Namun kenyataannya berbeda. Yang datang justru seekor Rainbow Salamander hidup sepanjang 3 meter. Audrey langsung menyadari kesalahannya. Ia ternyata memesan seluruh hewan, bukan hanya bagian tubuhnya. Namun demi menjaga wibawa di depan pelayan, Audrey berpura-pura tenang dan berkata bahwa hewan itu memang spesimen yang ia butuhkan untuk penelitian.
Ia kemudian memerintahkan pelayan untuk memindahkannya ke gudang. Setelah masuk ke ruang belajar bersama Susie, Audrey mulai memikirkan rencana sebenarnya. Tujuannya adalah membantu Susie maju ke sequence berikutnya. Susie sebelumnya sudah meminum Spectator Potion, sequence 9 dari Spectator Pathway. Jika Audrey memotong Rainbow Salamander tersebut, maka ia akan mendapatkan 2 kelenjar pituitari. Dengan itu, Audrey bisa menggunakan satu untuk ditukar dengan Farsman Rabbit, lalu mengumpulkan bahan untuk membuat Telepathic Potion sequence 8. Potion itu akan menjadi sequence berikutnya bagi Susie. Namun tiba-tiba Audrey menyadari masalah serius. Ia tidak tahu apakah Susie sudah mencerna Spectator Potion atau belum. Jika belum selesai dicerna, meminum potion berikutnya bisa menyebabkan kehilangan kendali. Bagi manusia saja itu sangat berbahaya, apalagi bagi seekor anjing. Audrey kemudian menjelaskan kepada Susie apa itu digestion, pencernaan potion. Ia menggambarkan prosesnya sebagai perasaan aneh dalam pikiran, seperti bintang ilusi yang muncul di dalam kesadaran lalu menyatu dengan diri sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Susie menjawab dengan santai bahwa ia pernah merasakan hal tersebut sebelumnya. Artinya, Susie sudah mencerna Spectator Potion sepenuhnya. Audrey langsung terkejut, karena biasanya Beyonder harus belajar acting method untuk mencerna potion. Namun Susie hampir tidak pernah diajari metode itu. Paling jauh, Audrey hanya menyuruhnya mengamati lebih banyak, tetap tenang, hal yang secara tidak sengaja sebenarnya sudah sesuai dengan cara bertindak seorang spectator. Audrey bahkan bercanda dalam pikirannya bahwa kecepatan pencernaan potion Susie hampir menyamai dirinya sendiri. Sementara itu, Klein Moretti sedang tidur siang di rumahnya. Tiba-tiba ia mendengar doa dari seorang anggota Tarot Club. Ia segera naik ke Grey Fog. Doa tersebut berasal dari The Hangman, Elger Wilson. Elger melaporkan bahwa ia telah mendapatkan 2 bahan penting untuk The World: Dark Pattern Black Panther Spinal Fluid, Spring of the Elves Marrow Crystals. Ia meminta izin kepada The Fool untuk melakukan ritual pengorbanan agar bahan itu bisa dikirim kepada The World, identitas Klein di Tarot Club. Klein menyetujuinya. Tak lama kemudian, kedua bahan tersebut muncul di atas meja panjang perunggu di atas Grey Fog. Klein memeriksa kedua bahan tersebut. Dark Pattern Black Panther Spinal Fluid terlihat seperti cairan transparan dengan lapisan kejernihan yang berbeda-beda. Sementara itu, Spring of the Elves Marrow Crystals terlihat seperti telur pucat dengan cairan di dalamnya. Namun Potion Magician Sequence 7 masih membutuhkan satu bahan utama lagi, True Root and Juice of the Mystrian. Bahan itu sedang dicari oleh The Sun, Derek Burke. Tidak lama kemudian, Derek juga berdoa kepada The Fool. Ia berhasil mendapatkan True Root of the Mystrian, Mystrian Juice. Akar tersebut berbentuk seperti jantung manusia berwarna coklat, berkerut seperti kulit orang tua, tetapi bagian belakangnya halus seperti permata. Sementara jusnya berwarna hijau terang dan berkilau. Dengan itu, semua bahan utama Potion Magician akhirnya lengkap. Klein kemudian kembali ke dunia nyata dan mulai membuat potion. Ia menggunakan panci besi di dapur sebagai wadah. Langkahnya, mengolah bahan tambahan terlebih dahulu, memasukkan Dark Pattern Black Panther Spinal Fluid, memasukkan Mystrian True Root. Saat bahan bereaksi, muncul kabut putih yang mendesis. Namun, reaksi itu segera stabil. Setelah selesai, cairan dalam panci berubah menjadi Potion Magician. Cairan tersebut tampak seperti kembang api kecil yang terus meledak di dalam botol dengan warna merah, oranye, kuning, hijau. Sebelum meminumnya, Klein melakukan divination atau ramalan. Ia melempar koin emas 1 pound untuk menanyakan apakah potion tersebut berhasil dibuat dengan benar. Koin jatuh dengan sisi potret menghadap atas, yang berarti hasilnya positif. Potion tersebut aman untuk diminum. Di ruang yang gelap, Klein duduk di sofa dan menenangkan pikirannya menggunakan cogitation. Setelah benar-benar tenang, ia akhirnya meminum Magician Potion Sequence 7. Segera setelah potion masuk ke tubuhnya, sensasi dingin menyebar. Pikirannya dipenuhi ledakan informasi, kepalanya terasa seperti akan pecah. Namun, Klein pernah mengalami tekanan mental yang jauh lebih buruk sebelumnya, seperti bisikan misterius di Grey Fog, raungan True Creator. Karena itu, ia masih mampu bertahan. Setelah beberapa waktu, tubuh Klein mengalami perubahan aneh.
Salah satu lengannya menjadi keriput seperti orang berusia 100 tahun, sementara lengan yang lain menjadi transparan sehingga pembuluh darah dan otot terlihat jelas. Klein sempat khawatir ia hampir kehilangan kendali, namun ia menyadari bahwa itu hanya sisa efek transformasi potion. Beberapa menit kemudian, tubuhnya kembali normal. Setelah semuanya stabil, Klein berdiri perlahan. Kini ia telah melewati batas penting dalam dunia Beyonder. Ia bukan lagi Beyonder tingkat rendah. Ia telah mencapai Magician. Sequence 7, Seer Pathway. Ini berarti ia sekarang adalah Mid-Sequence Beyonder. Pada tahap ini, seorang Beyonder tidak lagi hanya memiliki sedikit kemampuan di atas manusia biasa. Mereka mulai memiliki kekuatan supernatural yang jauh lebih nyata dan beragam. Setelah meminum Magician Potion, Klein Moretti berdiri dari sofa dan berjalan melewati meja kecil di ruang tamunya. Ia meregangkan tubuh dan menggoyangkan pergelangan tangannya. Tidak ada rasa sakit atau efek aneh, namun ia segera menyadari perubahan pada tubuhnya. Gerakannya menjadi lebih lincah, lebih cepat, koordinasi tubuhnya lebih presisi. Klein bahkan berpikir bahwa tanpa menggunakan kekuatan Beyonder sekalipun, jika ia berlatih cukup keras, ia bisa menjadi pesulap panggung tingkat tinggi. Ini adalah kesan pertama dari transformasinya setelah menjadi Magician. Seperti yang tercatat dalam arsip Nighthawks, Beyonder yang meminum potion dengan kemampuan khusus biasanya akan langsung memahami kekuatan tersebut secara intuitif. Seolah-olah pengetahuan itu ditanam langsung ke dalam pikiran. Klein mengingat kembali sensasi sebelumnya ketika meminum potion. Saat itu, kepalanya terasa seperti hampir meledak karena sejumlah besar informasi tiba-tiba masuk ke pikirannya. Dari situlah ia mulai memahami berbagai kemampuan Magician. Klein memperoleh 9 kemampuan utama. Walaupun kemampuan ini tidak terlalu ekstrim dalam serangan atau pertahanan, keunggulannya adalah variasi dan fleksibilitas. Damage Transfer. Ini adalah kemampuan yang paling Klein anggap penting. Dengan Damage Transfer, seorang Magician dapat memindahkan luka fatal ke bagian tubuh yang tidak vital seperti lengan. Selama Klein tidak mati seketika dan tangannya masih bisa bergerak, ia dapat mengubah luka mematikan menjadi luka ringan. Namun pada sequence 7 ada batasan. Luka hanya bisa dipindahkan di dalam tubuh sendiri hanya 1 kali penggunaan. Klein menyadari bahwa pada sequence lebih tinggi, kemungkinan luka bisa dipindahkan ke benda atau bahkan orang lain. Kemampuan kedua adalah Flaming Jump. Dalam jarak sekitar 30 meter, Klein bisa berpindah dari satu api ke percikan api lain yang sudah ia tandai sebelumnya. Efeknya hampir seperti teleportasi jarak pendek. Kemampuan ini diduga memanfaatkan Spirit World atau dunia roh sebagai perantara. Seiring pencernaan potion, jarak teleportasi ini akan meningkat. Kemampuan ketiga adalah Air Bullets. Dengan menjentikan jari atau menirukan suara tembakan, Magician dapat menciptakan peluru udara berkecepatan tinggi. Kekuatan dan kecepatannya hampir sama dengan peluru revolver. Klein pernah melihat kemampuan ini digunakan oleh seorang clown dari Secret Order sebelumnya. Meski begitu, Klein tetap memutuskan untuk tetap membawa revolver karena tidak semua situasi perlu memperlihatkan kekuatan Beyonder. Kemampuan keempat adalah Paper Figurine Substitute. Jika menghadapi serangan fatal, Magician dapat menukar posisi dengan figur kertas yang telah dipersiapkan sebelumnya. Efeknya, serangan fatal bisa dihindari atau kutukan dapat dilemahkan. Klein menyadari bahwa inilah kegunaan banyak figur kertas yang dulu dibawa oleh Rosago. Sayangnya, Rosago tidak sempat menggunakannya karena kontaminasi dari True Creator. Kelemahan kemampuan ini adalah harus menyiapkan figur kertas terlebih dahulu. Kemampuan kelima adalah Flame Controlling. Magician dapat mengendalikan api dalam radius 30 meter atau menyalakan benda tertentu dari jarak jauh. Jika potion telah dicerna sepenuhnya, Magician bahkan bisa memanggil api dari udara kosong. Kemampuan keenam adalah Illusion Creation. Magician dapat mempengaruhi lingkungan untuk menciptakan warna palsu, suara, bau. Ilusi ini cukup realistis untuk menipu lawan. Kemampuan ini dianggap sebagai spesialisasi utama seorang Magician. Kemampuan ketujuh memungkinkan Magician bernapas di bawah air. Caranya adalah dengan menciptakan pipa udara tak terlihat yang terhubung ke permukaan. Namun panjangnya terbatas. Pada tahap Klein saat ini, pipa udara itu hanya sekitar 5 meter. Artinya, jika kedalaman air lebih dari itu, ia tetap bisa tenggelam.
Kemampuan kedelapan adalah bone softening. Ini membuat tubuh magician menjadi sangat fleksibel sehingga ia bisa keluar dari borgol, melepaskan diri dari tali, keluar dari peti terkunci. Kemampuan ini sangat cocok dengan tema pesulap yang meloloskan diri dari jebakan. Kemampuan terakhir adalah perkembangan dari kemampuan clown. Magician dapat mengubah kertas biasa menjadi pisau lempar, tongkat, batu bata, atau senjata lain. Walaupun hanya sementara, kemampuan ini membuat magician memiliki senjata improvisasi kapan saja. Selain 9 kemampuan itu, magician memiliki kelebihan penting. Mereka dapat menggunakan kemampuan dengan sangat cepat. Tidak seperti Beyonder lain yang harus membaca mantra atau menyalurkan spiritualitas secara lama, magician cukup melakukan gerakan sederhana dan kemampuan akan langsung aktif. Karena itulah, sequence ini sangat cocok untuk pertarungan cepat dan pelarian. Ketika Klein sedang mengamati malam dari jendela, ia melihat sesuatu yang aneh. Kabut di langit tiba-tiba menghilang. Padahal menurut kalender dan astronomi, purnama berikutnya masih sekitar 10 hari lagi. Fenomena ini dikenal sebagai blood moon atau bulan darah. Fenomena ini terjadi tidak teratur, kadang hanya sekali setahun, kadang beberapa kali. Baik astronom maupun mistik tidak dapat menjelaskan penyebabnya. Namun dalam mysticism, blood moon dipercaya menyebabkan meningkatnya emosi negatif, memperkuat dunia roh, bahkan dipercaya bahwa pada malam seperti itu, orang mati bisa bangkit dari kuburnya. Di tempat lain, seorang anggota masa depan Tarot Club Forswall sedang berada di apartemen di Cherwood Borough. Saat blood moon muncul, Force tiba-tiba merasakan rasa sakit hebat di kepalanya. Setiap full moon, ia selalu mendengar bisikan aneh yang hampir membuatnya gila. Ia jatuh dari sofa dan tubuhnya mulai kejang-kejang. Rasa sakit itu semakin parah. Ia mencoba berdoa kepada dewa yang ia percaya, God of Steam and Machinery. Namun doanya tidak memberikan bantuan. Rasa sakit di kepala Force semakin kuat. Ia mulai mencakar meja, rambutnya tumbuh lebih panjang, kukunya patah. Ia merasa bahwa malam itu ia akan kehilangan kendali dan berubah menjadi monster. Dalam keputusasaan, ia melihat sebuah kertas berisi mantra kuno dalam bahasa Ancient Hermes. Mantra itu sebelumnya ditemukan oleh temannya Sio Derecha dalam buku sejarah. Force pernah mencoba membacanya, dan mantra itu pernah menarik perhatian entitas misterius. Namun sekarang, ia tidak peduli lagi. Jika itu bahkan roh jahat, ia tetap bersedia memohon bantuan. Dengan sisa kesadarannya, Force mulai melafalkan mantra itu. Force berbisik dengan suara lemah, "The fool that doesn't belong to this era. The mysterious ruler above the grey fog. The king of yellow and black who wields good luck." Ia memohon, "Save me, save me." Tanpa ia sadari, mantra tersebut sebenarnya adalah honorific name milik The Fool. Dan entitas yang akan mendengar panggilannya adalah Klein Moretti. Saat hendak keluar rumah, Klein Moretti tiba-tiba mendengar doa ilusi di kepalanya. Ia berhenti sejenak dan mendengarkan. Dari suara itu, ia hanya bisa memastikan dua hal. Orang yang berdoa adalah seorang wanita, suaranya terputus-putus karena kesakitan. Karena tidak memiliki urusan mendesak, Klein memutuskan untuk memeriksa doa tersebut. Ia kembali ke kamar, berjalan 4 langkah berlawanan arah jarum jam, dan melakukan ritual untuk memasuki Grey Fog. Ketika Klein duduk di kursi The Fool, ia melihat sesuatu yang berbeda. Biasanya, anggota Tarot Club muncul sebagai bintang merah yang berdenyut. Namun kali ini tidak ada bintang seperti itu. Sebaliknya, di ujung meja perunggu panjang muncul gelombang cahaya jernih. Klein segera menyimpulkan bahwa ini adalah doa dari seseorang yang bukan anggota Tarot Club. Ia menebak kemungkinan orang tersebut adalah Sio Derecha atau wanita berambut coklat yang pernah ditemui Sio, yaitu Forswall. Klein kemudian menyentuh cahaya itu dengan energi spiritual. Ketika koneksi terbentuk, pemandangan di sekeliling Klein berubah. Ia melihat meja kopi yang terbalik, sofa miring, buku dan kertas berserakan, seorang wanita berambut coklat yang berjuang kesakitan. Wanita itu adalah Forswall. Klein juga mendengar doa yang sedang diucapkannya. Dari pengamatan Klein, kondisi Force sangat berbahaya. Tanda-tandanya jelas, rambutnya tumbuh cepat, kulitnya memancarkan cahaya putih aneh.
Ini adalah tanda bahwa ia hampir mengalami loss of control. Namun Klein juga menyadari sesuatu yang lain. Di balik doa Force, ia mendengar bisikan misterius. Bisikan misterius itu terasa familiar bagi Klein. Sebelum ia bisa naik ke Grey Fog, Klein juga pernah mendengar bisikan serupa. Namun ada perbedaan penting. Bisikan misterius yang didengar Force tidak mengandung kegilaan, tidak memiliki niat jahat yang jelas. Klein kemudian menyimpulkan sesuatu. Kemungkinan besar Force hampir kehilangan kendali karena mendengar bisikan misterius tersebut. Jika ia bisa menghentikan Force dari mendengar bisikan itu, kondisi Force mungkin akan stabil. Dengan pemikiran itu, Klein menyalurkan spirituality melalui koneksi doa. Setelah menjadi magician, jumlah spiritualitas Klein jauh lebih besar sehingga ia mampu melakukan ini dengan lebih mudah. Di dunia nyata, Force yang sedang kesakitan tiba-tiba merasakan sesuatu berubah. Rasa sakit yang sebelumnya seperti ombak besar menghantam pikirannya tiba-tiba menghilang. Kepalanya kembali tenang. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di apartemennya. Ia menemukan dirinya berada di tempat asing. Kabut abu-abu tak berujung, pilar batu raksasa, sebuah istana kuno yang megah, meja perunggu panjang. Di ujung meja itu duduk sosok misterius yang tertutup kabut. Itu adalah The Fool. Force segera menyadari sesuatu. Saat hampir kehilangan kendali tadi, ia melafalkan mantra misterius dalam bahasa Ancient Hermes yang pernah ditemukan oleh temannya Sioderecha. Mantra itu ternyata benar-benar memanggil suatu keberadaan kuat. Dengan hati-hati, Force bertanya, "Bolehkah saya tahu siapa Anda?" Namun setelah mengingat isi mantra yang ia baca, ia langsung menyadari jawabannya. Ia berkata dengan gugup, "Anda adalah The Fool, Mr. Fool." Klein hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Panggil saja aku Mr. Fool." Saat berbicara dengan Force, Klein memperhatikan sesuatu yang menarik. Di belakang kursi Force muncul simbol bintang yang berubah-ubah. Dalam beberapa detik, simbol itu berubah menjadi lapisan pintu ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Melihat simbol itu, Klein langsung teringat pada sesuatu dari diari Roselle. Di dalam catatan tersebut disebutkan tentang sosok misterius bernama Mr. Door. Menurut catatan itu, saat full moon, Mr. Door sering mendekati dunia nyata dan mengeluarkan teriakan minta tolong. Karena malam ini adalah blood moon, versi lebih kuat dari full moon, Klein mulai mencurigai sesuatu. Kemungkinan besar bisikan yang didengar Force berasal dari Mr. Door. Klein kemudian bertanya kepada Force, "Apakah kamu mendengar bisikan misterius setiap full moon?" Force menjawab ya. Ia bahkan segera menanyakan sesuatu dengan penuh harap. Siapa yang menyebabkan bisikan itu? Bagaimana cara menghentikannya? Namun Klein tidak memberikan jawaban langsung. Ia hanya mengatakan sesuatu yang lebih umum. Kemungkinan besar keberadaan itu tidak berniat menyakitinya. Mungkin ia hanya meminta bantuan. Force tidak mengerti. Jika itu hanya permintaan bantuan, mengapa bisikan tersebut hampir membuatnya kehilangan kendali? Klein kemudian menjelaskan konsep penting dalam dunia Beyonder. Tingkatan alami kehidupan, jika perbedaan tingkat terlalu besar, maka hanya napas biasa dari makhluk tingkat tinggi bisa menghancurkan makhluk lemah, bahkan sekilas pandangan bisa membunuh. Karena itulah, Force tidak mampu menahan bisikan tersebut. Mendengar penjelasan ini, Force teringat pada sebuah kalimat terkenal dalam mysticism. "Kamu tidak boleh menatap dewa secara langsung." Klein kemudian bertanya berapa lama bisikan itu berlangsung. Force menjawab, biasanya 3-5 menit, saat blood moon bisa lebih dari 7 menit. Setelah itu, Klein menjelaskan satu-satunya solusi. Untuk benar-benar mengatasi masalah ini, Force harus meningkatkan sequence Beyonder. Karena telah diselamatkan, Force bertanya dengan hati-hati. Ia ingin tahu apakah ia boleh memanggil nama The Fool setiap full moon. Ia bahkan bersedia menjadi penganut setia. Namun Klein menolak dengan santai. Ia berkata bahwa hal itu tidak perlu, tetapi ia tidak keberatan membantu sesekali. Force sangat bersyukur. Baginya, itu sudah cukup untuk menyelamatkan dirinya dari mimpi buruk setiap bulan. Setelah situasi menjadi tenang, Force melihat banyak kursi kosong di sekitar meja perunggu. Ia bertanya apakah ada orang lain yang datang ke tempat ini. Klein menjelaskan bahwa ada beberapa orang lain yang juga ia tarik ke tempat ini. Mereka berkumpul untuk menukar formula potion, berdagang bahan Beyonder, berbagi informasi, menerima misi. Pertemuan ini diadakan secara berkala. Ini adalah Tarot Club.
Mendengar hal itu, Force langsung tertarik. Ia kemudian bertanya apakah ia boleh bergabung. Klein menyetujuinya. Ia juga memberitahu aturan pertemuan, Senin pukul 3 sore. Seperti anggota lainnya, setiap anggota harus menggunakan kode nama berdasarkan kartu tarot. Beberapa kartu sudah digunakan oleh anggota lain sehingga tidak bisa dipilih lagi. Force memutuskan untuk membiarkan takdir memilih namanya. Ia mengocok kartu tarot dan menarik satu kartu. Ketika ia melihat kartu itu, tertulis The Magician. Ini menjadi kode nama Force di Tarot Club. Setelah pengalaman aneh di ruang Grey Fog, Forswell perlahan membuka matanya. Ia menyadari dirinya kembali berada di lantai ruang tamunya. Di luar jendela, bulan masih terlihat sebagai cakram merah darah, tanda bahwa Blood Moon masih berlangsung. Force segera memeriksa tubuhnya. Ia memastikan dua hal penting. Dirinya tidak mati, ia tidak kehilangan kendali. Tubuhnya tidak mengalami perubahan aneh, kecuali satu hal. Rambutnya menjadi lebih panjang dan lebih tebal dari sebelumnya. Force langsung memahami sesuatu. Peristiwa yang ia alami sebelumnya bukan mimpi. Ia benar-benar telah diselamatkan oleh sosok misterius The Fool. Namun setelah menyadari hal itu, Force merasa emosinya bercampur aduk. Ia duduk di lantai sambil memeluk lututnya dan berpikir. Hidupnya kini tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Ia tidak tahu apakah perubahan ini akan membawa keberuntungan atau justru masalah. Sementara itu di tempat lain, Klein Moretti kembali berada di Grey Fog. Ia menatap kursi baru yang muncul di meja panjang. Kursi dengan simbol pintu berlapis di bagian belakangnya. Simbol itu mewakili Force. Klein mulai memikirkan misteri yang lebih besar, bisikan yang didengar Force saat full moon. Ia menduga bahwa jika Force berhasil naik ke sequence 7 atau sequence 6, maka ia mungkin bisa menahan dampak negatif bisikan tersebut dan bahkan mendengar isi sebenarnya dari pesan itu. Namun ada masalah lain. Jika Force belum mengetahui metode acting untuk mencerna potion, maka Klein tidak bisa menjelaskannya langsung. Klein sebelumnya telah bersumpah di bawah holy artifact milik Goddess of Evernight bahwa ia tidak akan mengungkapkan acting method kepada orang yang belum mengetahuinya. Karena itu, ia berpikir untuk meminta bantuan anggota Tarot Club lain seperti Justice untuk mengajarkan hal tersebut. Klein kemudian memikirkan kemungkinan lain. Jika suatu hari ia berhasil naik menjadi Sequence 5 Marionettes, maka ia mungkin bisa menggunakan ritual khusus dan kekuatan unik dari ruang Grey Fog untuk mengendalikan Force dari jarak jauh. Dengan begitu, ia bisa melihat dan mendengar langsung apa yang Force alami saat full moon. Tujuannya adalah memastikan satu hal. Apakah bisikan tersebut benar-benar berasal dari sosok misterius yang disebut dalam diary Roselle, Mr. Door? Klein menduga bahwa makhluk ini adalah sosok yang sangat kuno. Kemungkinan ia bahkan lebih tua dari Azik Eggers yang telah hidup melalui banyak kehidupan. Dalam pikirannya, Klein memperkirakan bahwa kekuatan Mr. Door mungkin setara dengan Sequence 2 atau bahkan Sequence 1. Setelah berpikir terlalu lama di Grey Fog, Klein mulai merasakan sesuatu. Energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi tidak stabil. Ini adalah efek samping yang biasa terjadi setelah advance ke sequence baru. Karena itu, ia segera keluar dari Grey Fog dan kembali ke dunia nyata. Untuk menstabilkan kondisi tubuhnya, Klein melakukan cogitation dengan cara mengatur aliran spiritualitas di dalam dirinya. Sementara itu pada pagi hari, Force kembali ke apartemen yang ia tinggali bersama Sio Derecha di St. George Borough. Saat membuka pintu, Force cukup terkejut. Sio yang biasanya bangun siang ternyata sudah bangun dan sedang memanggang roti. Sio menjelaskan bahwa kemunculan Blood Moon semalam membuatnya tidak bisa tidur. Ia kemudian bertanya dengan khawatir apakah bisikan yang dialami Force menjadi lebih kuat. Mendengar itu, mata Force sedikit berkaca-kaca. Namun ia segera menoleh dan berpura-pura santai. Dengan nada biasa, ia berkata bahwa bisikan memang lebih kuat saat Blood Moon, tetapi ia baik-baik saja. Ia bahkan berkata dengan berlebihan bahwa dirinya sangat berenergi. Force sengaja menyembunyikan kebenaran bahwa The Fool telah menyelamatkannya. Di sisi lain, Klein menikmati pagi yang santai. Setelah makan, ia membaca koran. Namun berita utama langsung menarik perhatiannya. Judul besar di beberapa koran menyebutkan tentang pembunuh berantai yang beraksi saat Blood Moon.
Beberapa headline menyebut, kasus pembunuhan ke-11, polisi tidak mampu menangkap pelaku, masyarakat Backlund mulai panik. Kasus ini dikenal sebagai aksi dari Killing Demon. Melihat berita itu, Klein sempat memiliki keinginan untuk menangkap pembunuh tersebut. Saat masih hidup di bumi dulu, ia sering membayangkan dirinya menjadi seseorang yang menegakkan keadilan dan menghukum kejahatan. Namun sekarang, ia sudah memahami realitas dunia Beyonder. Jika ia ikut campur dalam kasus besar yang sedang diselidiki oleh Nighthawks, Mandated Punishers, dan organisasi gereja lainnya, maka identitasnya sebagai Beyonder bisa terbongkar. Selain itu, berdasarkan informasi dari The Sun, pelaku kemungkinan sedang advance dari sequence 6 ke sequence 5. Artinya, lawannya cukup berbahaya. Setelah mempertimbangkan semuanya, Klein memilih tetap rasional dan tidak terlibat. Klein kemudian mulai menyusun rencana masa depannya, rencana jangka panjang. Ia ingin naik ke sequence yang lebih tinggi, bahkan menjadi demigod sebelum melakukan balas dendam kepada Ing Zangwill. Rencana jangka menengah, ia harus menemukan acting method untuk magician agar bisa mencerna potion. Sambil melakukan itu, ia akan mulai mengumpulkan bahan untuk sequence 6. Namun bahan Beyonder untuk sequence tersebut sangat mahal, sekitar 1.500 pound. Klein memutuskan untuk menyiapkan figur kertas untuk kemampuan paper figurin substitute, pergi ke sirkus untuk mengamati pesulap sungguhan. Ia berharap bisa mendapatkan inspirasi untuk acting method magician. Menjelang siang, Klein menghabiskan waktu memotong figur kertas. Ia akhirnya berhasil membuat 3 figur kertas sederhana. Bagi Klein, ini adalah pertama kalinya ia melakukan pekerjaan tangan dengan sangat serius. Ia bahkan bercanda pada dirinya sendiri bahwa untung saja ia hanya perlu memotong bentuk manusia, bukan membuat bunga atau bordir. Setelah selesai, ia menyimpan figur kertas itu di dalam saku. Saat Klein bersiap keluar rumah untuk makan siang dan pergi ke sirkus, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Klein membuka pintu. Di luar berdiri seorang pria gemuk berusia sekitar 40-an. Pria itu terlihat sangat kepanasan walaupun cuaca sedang dingin. Ia didampingi 2 pelayan yang membantunya berdiri. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Rogo Koloman, seorang pedagang perhiasan. Ia datang karena ingin menyewa jasa Klein sebagai detektif. Rogo menjelaskan bahwa ia ingin Klein melindungi putranya bernama Adol sampai besok sore. Masalahnya adalah Adol pernah bergaul dengan teman-teman yang buruk dan melakukan beberapa hal ilegal. Kini ia berselisih dengan mereka dan percaya bahwa mantan teman-temannya ingin membunuhnya. Rogo sebenarnya sudah menyewa 6 bodyguard, 4 detektif untuk menjaga Adol. Namun salah satu detektif tiba-tiba mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa datang. Karena itu, ia membutuhkan pengganti hanya untuk 1 hari. Sebagai bayaran, ia menawarkan 10 pound. Jumlah itu cukup besar, sekitar gaji 1 minggu pekerja biasa. Klein menggunakan kemampuan untuk melihat emosi Rogo. Ia memastikan bahwa pria itu tidak berbohong. Setelah beberapa detik berpikir, Klein melempar koin tembaga di tangannya dan menangkapnya kembali. Lalu ia tersenyum dan berkata, "Deal." Ia menerima pekerjaan itu.